Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perjumpaan kita pada pertemuan ke-6, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Oke. Oke, baik kita mulai ya untuk perjumpaan ke-6 kita. Apa judul besarnya? Kira-kira itu? Pendapatan nasional ya. Gitu. Oke, sebelumnya ada nggak yang tahu istilah dari pendapatan nasional itu apa? Definisinya. Pendapatan nasional. Dari dua kata tadi, pendapatan nasional. Apa definisinya? Apa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, apa? Coba. Pendapatan nasional tadi kan pemasukan itu berarti jatuhnya kayak negara gitu, jadi pemasukan negara gitu. Oke, pemasukan untuk negara ya berarti ya. Oke, ada yang lain? Pendapatan, oke? Siapa? Saya jadi pendapatan nasional itu menurut saya pemasukan ekonomi dari seluruh warga negara gitu. Seluruh warga negara. Oke, tadi ada clue pemasukan, terus tadi ada dari seluruh negara ya, warga negara. Oke, nanti kita akan lihat ya, apakah ada yang benar atau yang menyerempet sedikit dari istilah pendapatan nasional kita pada sore hari ini. Ya. Nah, untuk subcapaian pembelajarannya yang akan kita capai adalah apa? Yaitu yang pertama, ya, peserta menguasai konsep dasar tentang pendapatan nasional ya. Oke. Nah, untuk bahan kajiannya atau materinya terkait tentang pertama, apa sih konsep dasar dari pendapatan nasional? Kemudian yang kedua, itu terkait komponen pendapatan nasional, ada apa saja ya untuk membangun suatu pendapatan nasional. Yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional dari segi mana saja atau dari sektor mana saja pendapatan nasional tersebut didapatkan. Kemudian ada pendapatan per kapita. Oke, ini kita lihat dulu ya tayangan videonya. Oke, baik kita mulai ya untuk perjumpaan ke-6 kita. Apa judul besarnya kira-kira itu? Masuk ke arti sesungguhnya dari pendapatan nasional. Ya, yang namanya pendapatan nasional berarti kalau kita menganggap nasional itu adalah satu negara ya, suatu negara yang bisa berdiri sendiri dan diakui gitu ya keberadaannya. Nah, pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Jadi pendapatan berarti kan ketika mereka memproduksi ada timbal balik yang mereka dapatkan. Nah, kalau dihitung secara nasional berarti itu adalah pendapatan nasional. Nanti ada komponennya ya. Ada apa saja di dalam pendapatan nasional? Pasti nanti ada beberapa pengertian yang tadi kita lihat di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kemudian ini pengertian lainnya yaitu jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Ya tadi contohnya apa? Misalkan ini gambar apa? Bensin. Nah, pom bensin itu kan kita misalkan negara menjual berupa apa yang dijual? Minyak, ya. Nah, mereka akan mendapatkan barang dan jasa berupa apa? Berupa uang. Nah, uang itulah tadi dimasukkan sebagai pendapatan nasional karena dijualnya secara nasional gitu dan distribusikan secara nasional di semua daerah Indonesia ya. Kemudian produk lainnya apa ini? Obat-obatan Nutrisia, apa? Obat-obatan. Nutrisi itu apa? Susu ya? Ya, berarti si negara itu dia kenapa susu ini masuk ke pendapatan nasional? Karena ketika si pabrik itu mendirikan atas izin dari negara, kan ada pajak yang dihasilkan. Nah, pajak itu juga merupakan salah satu bentuk pendapatan nasional. Jadi tidak hanya menjual saja, tapi ketika mereka itu mendirikan nih di tanah mereka, otomatis mereka akan membayar pajak si produsennya ini, yaitu juga dianggap sebagai
pendapatan nasional. Dan pendapatan nasional ya paling tinggi itu sampai sekarang diperoleh dari pajak. Jadi ketika kita bayar pajak, diakumulasikan, pajak kendaraan, pajak bangunan itu merupakan faktor terbesar penyumbang dari pendapatan negara atau pendapatan secara nasional. Ya. Oke, nah ini konsep bagian-bagian yang ada di dalam pendapatan nasional. Oke, tadi masih ingat GDP apa? Gross Domestic Product ya, atau pendapatan bruto ya. Kalau GNP Gross Nasional, NNP net ya, dari kata net berarti bersih, net nasional produk. NNI net nasional apa? I-nya income. PI national income, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau singkatan ini kita gunakan bahasa Inggris ya. Kalau GDP nanti dibahaskan PDB. Kalau PDB artinya dalam bahasa Indonesia, produk domestik bruto. Nah, kita masuk ke GDP. Kalau bahasa Indonesia apa? PDB ya. Apa sih pengertian dari gross domestic product? Kalian dulu pernah belajar matematika, ada gross ya, ada bruto, kemudian ada apa? Neto, ada tara ya. Gitu. Nah, kalau neto berarti kan bersih, kalau gross berarti masih kotor. Artinya kalau gross domestic product itu adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat satu negara selama 1 tahun. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh WNA, warga negara asing, dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Jadi semua pendapatan ya yang ada di negara, baik dari WNI dan WNA, itu masuknya GDP. Nah, misalkan ada perusahaan apa yang dari luar negeri itu, Chevron ya misalkan ya, nah itu kan dia bisa masuk ke GDP karena apa? Dia melakukan usaha, melakukan jual beli barang dan jasa di dalam negara Indonesia, sehingga pendapatan dia ya, meskipun nanti pendapatan yang digunakan untuk membangun negaranya, tapi itu masuk ke dalam hitungan GDP ya, gross, masih kotor nih pendapatannya gitu. Nah, nanti yang jadi indikator itu apa? Apakah GDP-nya atau NEP dari kemajuan suatu negara? Itu yang harus kita analisis, kan? Berarti GDP adalah produk WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Semua warga negara ya, asing ataupun Indonesia yang punya penghasilan, itu namanya GDP. Oke, ada yang bisa menyimpulkan sebelum kita pulang apa sih yang kita pelajari dari 2,5 jam ke belakang? Ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, Jeremia. Apa? Jadi hari ini kita belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu sangat penting untuk kita untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah. Kita bisa lihat dari pertumbuhan ekonomi kita, apakah itu tiap tahun menaik atau menurun, itu juga bisa menjadi patokan untuk kita muncul kebijakan baru, seperti mungkin kita meningkatkan di beberapa sektor, misalkan sektor ekonomi, sektor pariwisata, misalkan ekspor impor itu bagaimana yang perlu ditingkatkan atau dikurangi. Terus juga kita bisa belajar bahwa banyak hal yang mempengaruhi pendapatan nasional, di mana orang di luar negeri pun WNI yang menjadi luar negeri pun bisa menjadi faktor pendapatan nasional kita juga. Dan kita juga menghitung rumus-rumus untuk setiap pendapatannya. Itu aja sih. Oke, tangan ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dulu ya, kita berdoa dulu. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita berdoa dipersilakan. Oke, sudah selesai. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
penjelasan video singkat tadi, Anda bisa menyimpulkan tidak? Apa sih isi dari video tadi? Terkait apa saja? Inti-intinya. Nggak usah rinci juga Pak ya. Silakan. Siapa namanya? Saya Kemas Pena Ramadan dengan juga Ramadan. Jadi Ya. di video itu jelaskan pendapatan umum, pendapatan nasional dari berbagai ahli. Itu ada konsep-konsep pendapatan nasional dari PDIP, GNP, Produk Nasional Neto, pendapatan nasional neto, sama pendapatan individu. Oke, baik sekali ya. Tadi terkait apa itu definisi dulu. Setelah itu apa tadi? Konsep. Dan jenis-jenisnya. Oke, selain itu apa lagi? Anda bisa menjelaskan? Terkait intisari video yang singkat tadi. Dan selain dari Kemas, siapa tadi? Ada lagi? Apa yang bisa dilihat atau diambil dari pendapatan, dari video tadi? Sebelum kita bahas ke yang lebih detail. Ada tadi sedikit apa sih yang sekelibat di pikiran kalian gitu? Video tadi. Apa? Satu orang lagi. Apa? Intisarinya jangan, tidak perlu sampai ke rincian ya. Ini pertanyaan yang singkat dulu. Video tadi. Kenapa? Ada? Kenapa? Pertanyaannya di sini doang, Bu. Ya intisarinya tadi apa dari videonya? Yang terlihat, yang terlintas dari kalian setelah menonton tadi apa yang didapat? Informasi apa yang nempel? Ya, apa namanya? Syahid. Nim? Oke. Apa Syahid? Yang paling tadi di kepala saya dengan slide yang cepat banget itu ini sih tujuan akhirnya untuk jadi indikator negara itu tingkat kemampuan masyarakat untuk Oke. Jadi untuk mengukur tingkat kemakmuran ya, oke. Jawabannya bagus sekali ya. Tadi dari yang PPT yang dibuat dalam bentuk video tadi, di akhir ada manfaat tentang pendapatan nasional. Salah satunya adalah untuk mengukur apa? Tingkat kemakmuran suatu negara, ya. Kira-kira apakah semua pendapatan itu bisa dimasukkan ke pendapatan nasional? Kenapa? Jawabannya tidak. Terus kenapa? Kenapa tadi? Tadi ada di diskusi tadi apa? Kenapa tidak? Kenapa? Karena ini Bu, kenapa semua pendapatan nggak bisa jadi pendapatan nasional? Karena kita sendiri ada beberapa pendapatan yang nggak kita itu juga satu. Ya. Terus sama kan kita juga ngerasain gitu Bu, dari delegasi Bu, kayak freelancer gitu Bu. Kan freelancer itu nggak pakai kayak kantor gitu Bu. Nah, itu kan nggak masuk gitu. Setelah menonton tadi apa yang didapat? Informasi apa yang nempel? Ya, siapa namanya? Syahid. Nim? Oke. Apa Syahid? yang paling tadi di kepala saya dengan slide yang cepat banget itu ini sih tujuan akhirnya untuk jadi indikator negara itu tingkat kemampuan masyarakat untuk Oke. Jadi untuk mengukur tingkat kemakmuran ya, oke. Jawabannya bagus sekali ya. Tadi dari yang PPT yang dibuat dalam bentuk video tadi, di akhir ada manfaat tentang pendapatan nasional. Salah satunya adalah untuk mengukur apa? Ya, tingkat kemakmuran suatu negara, ya. Oke. Itu benar semua ya tadi pendapat dari teman-temannya dari Kemas dan Syahid. Tayangan videonya sambil dipahami.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, pembagian kelompoknya, kan tadi ada 5 orang ya setiap kelompok. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok nih. Biar kalian nggak pindah-pindah. Nah, ini 3 kurang 2 kan berarti ambil dari sini. Terus nanti ini 4 kurang ambil dari sini. Ini kurang berapa? Ambil dari belakangnya lagi gitu. Bisa? Ya, oke. Silakan bentuk kelompoknya, kan udah mandiri. Silakan bergabung sesuai kelompok masing-masing. Waktunya sudah habis ya. Oke. Ada kelompok yang mau maju? Oke, kelompok berapa? 1. 3 kelompok dulu, kelompok ini. Yang belakang. Oke, 3 kelompok ini ya. Oke. Ini semuanya. Waktunya sudah habis ya. Ada kelompok yang mau maju? Ada kelompok. Oke, semuanya tolong perhatikan, diapresiasi ya temannya dulu. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari waktu. Hal ini dapat dilihat dari data pendapatan nasional dari suatu negara dengan membandingkannya dengan negara lain, sehingga dapat dilihat bahwa suatu negara itu apakah ekonominya sudah makmur atau justru sebaliknya. Selanjutnya adalah manfaat dari pendapatan nasional itu kita bisa melakukan perencanaan kebijakan negara dan kebijakan negara di bidang ekonomi. Faktor apa sih yang mempengaruhinya? Tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan itu juga adalah dari datanya itu, datanya dari data pendapatannya itu, pendapatan seperti yang tadi misalnya WNI di luar negeri dan kalau WNA di dalam negeri itu merupakan data. Kita sebagai anak sains data, kita punya data itu kita analisis, kita olah dulu nih, terus kita proses. Nah, dari kita hasil proses itu kita dapat insight. Insightnya apa sih? Insightnya itu adalah tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Kita bisa tahu nih masyarakat ini sejahtera atau enggak. Kalau misalnya masyarakat sejahtera ya bagus, tapi kalau misalnya masyarakat ini enggak sejahtera, nah itulah nanti di akhir itu bisa muncul produk hukum, karena kita bisa produk hukum dalam bidang ekonomi ya. Karena dari kalau misalnya masyarakat tidak sejahtera, berarti ada yang salah nih dari produk hukumnya nih. Nah, nanti di akhir itu bisa dikeluarkan produk hukum di bidang. Oke,
semuanya tolong perhatikan, diapresiasi ya temennya dulu. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional, yaitu dengan pendapatan nasional kita dapat mengukur kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau suatu negara. Faktor yang mempengaruhinya yaitu waktu. Hal ini dapat dilihat dari data pendapatan nasional dari suatu negara dengan membandingkannya dengan negara lain, sehingga dapat dilihat bahwa suatu negara itu apakah ekonominya sudah makmur atau justru sebaliknya. Selanjutnya adalah manfaat dari pendapatan nasional itu kita bisa melakukan perencanaan kebijakan negara dan kebijakan negara di bidang ekonomi. Faktor apa sih yang mempengaruhinya? Tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan itu juga adalah dari datanya itu, dari data pendapatannya itu, pendapatan seperti yang tadi misalnya WNI di luar negeri dan kalau WNA di dalam negeri itu merupakan data. Kita sebagai anak sains data, kita punya data itu kita analisis, kita olah dulu nih, terus kita proses. Nah, dari kita hasil proses itu kita dapat insightnya apa sih? Insightnya itu adalah tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Kita bisa tahu nih masyarakat ini sejahtera atau enggak. Kalau misalnya masyarakat sejahtera ya bagus, tapi kalau misalnya masyarakat ini enggak sejahtera, nah itulah nanti di akhir itu bisa muncul produk hukum, karena kita bisa produk hukum dalam bidang ekonomi ya. Karena dari kalau misalnya masyarakat ini enggak sejahtera, berarti ada yang salah nih dari produk hukumnya nih. Nah nanti di akhir itu bisa dikeluarkan produk hukum di bidang. Jadi jauh ya masalah freelancer di Indonesia, mungkin ini masih jadi salah satu PR bagi pemerintah Indonesia. Karena kan freelancer itu kan dia secara nggak langsung nggak bayar pajak gak sih dari pendapatannya. Nah mungkin ya itu masih jadi PR bagi pemerintah. Tapi kalau menurut gua pemerintah Indonesia itu harus menurut saya karena menurut saya pemerintah juga harus membuat kebijakan tentang freelancer ini, karena freelancer itu kan kadang gajinya juga ada yang tinggi banget, ada yang rendah, ada yang rendah banget gitu. Nah menurut saya itu harus ada kebijakan yang mengatur tentang gaji freelancer. Itu jawaban kurang lebih. Oke, 5 menit lagi ya. Capaian pembelajarannya yang akan kita capai adalah apa? Itu yang pertama, ya, peserta menguasai konsep dasar tentang pendapatan nasional, ya.
Nah, untuk bahan kajiannya atau materinya terkait tentang pertama, apa sih konsep dasar dari pendapatan nasional. Kemudian yang kedua itu terkait komponen pendapatan nasional, ada apa saja ya untuk membangun suatu pendapatan nasional. Yang ketiga, perhitungan pendapatan nasional dari segi mana saja atau dari sektor mana saja pendapatan nasional tersebut didapatkan. Kemudian ada pendapatan per kapita. Oke, ini kita lihat dulu ya tayangan videonya sambil dipahami. Audio Jungle. 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 Tidak. Apa sih isi dari video tadi? Terkait apa saja? Inti-intinya. Nggak usah rinci juga Pak ya. Silakan. Siapa namanya? Saya Kemas Feda Ramadan dengan juga Ramadan. Jadi Ya. di video ini dijelaskan pendapatan umum, pendapatan nasional dari berbagai ahli. Itu ada konsep-konsep pendapatan nasional dari PDB, GNP, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, sama pendapatan individu. Oke, baik sekali ya. Tadi terkait apa itu definisi dulu. Setelah itu apa tadi? Konsep. Dan jenis-jenisnya. Oke, selain itu apa lagi? Ada yang bisa menjelaskan? Terkait intisari video yang singkat tadi. Dan selain dari Kemas, siapa tadi? Ada lagi? Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, ada kelompok yang mau maju? Oke, kelompok berapa? 1, 3 kelompok dulu, kelompok ini sampai belakang. Oke, 3 kelompok dulu ya. Oke, Yang maju berapa orang Bu? yang maju semuanya. Kalau orang aja kali Bu. Kalau nggak kelamaan semua ngomong. Ya kan ini siapa biar tahu kelompoknya siapa aja. Tapi ngomong 1 aja. Oke, kelompok 1 ya. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, semuanya tolong perhatikan, diapresiasi ya temannya dulu. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional, yaitu
satunya adalah manfaat dari pendapatan nasional itu kita bisa melakukan perencanaan kebijakan negara dan kebijakan negara di bidang ekonomi. Faktor apa sih yang mempengaruhinya? Tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan itu juga adalah dari datanya itu, datanya dari data pendapatannya itu, pendapatan seperti yang tadi misalnya WNI di luar negeri dan kalau WNA di dalam negeri itu merupakan data. Kita sebagai anak sains data, kita punya data itu kita analisis, kita olah dulu nih, terus kita proses. Nah, dari kita hasil proses itu kita dapat insight. Insightnya apa sih? Insightnya itu adalah tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Kita bisa tahu nih masyarakat ini sejahtera atau enggak. Kalau misalnya masyarakat sejahtera ya bagus, tapi kalau misalnya masyarakat ini enggak sejahtera, nah itulah nanti di akhir itu bisa muncul produk hukum, karena kita bisa produk hukum dalam bidang ekonomi ya. Karena dari kalau misalnya masyarakat tidak sejahtera, berarti ada yang salah nih dari produk hukumnya nih. Nah nanti di akhir itu bisa dikeluarkan produk hukum di bidang ekonomi yang terkait. Faktor yang ketiga yaitu mengukur kesejahteraan satu daerah atau antar daerah. Lagi intinya ini ya, setiap negara tuh punya kebijakan, apalagi kan ideologi kita apa? Pancasila ya. Kita punya di dalam Pancasila itu punya agama yang diakui kan. Nah, setiap agama itu kan punya aturan gitu. Nah, nanti kita kaitkan dengan judi itu secara agama bagaimana? Karena kan kita menganut ketuhanan Maha Esa kan untuk sila pertama ya. Jadi sila pertama akan melandasi sila kedua, 3, 4, dan 5. Oke, kita beri close ya buat kelompok 1. Ya, terima kasih. Ada lagi kelompok apa tadi? Jeremia ya? Perkenalkan, saya Jeno Susanto dengan NIM 122450022 akan mempresentasikan hasil kelompok kami sebagai perwakilan. Manfaat pendapatan nasional. Pertama, membantu menghitung pendapatan negara. Jadi kalau kita untuk mencatat suatu pendapatan negara, yang pasti kita menghitung dari beberapa faktor. Dari faktor ekonomi, dari misalkan ada pariwisatanya, terus penghasilan kita, terus juga menghitung jumlah pendapatannya, terus juga kayak berapa banyak pendapatan dihasilkan dengan SDN-nya segini, apakah itu menjadi penghasilannya itu baik apa enggak dengan penghasilan segini, SDN-nya segini. Terus juga sebagai pedoman untuk merumuskan suatu kebijakan. Contohnya itu pajak. Saya pernah dengar kalau pajak itu memiliki minimal penghasilan. Jadi kalau misalkan contoh bahasanya itu misalkan kayak pengamen, misalkan bahasa kasarnya. Pengamen kan itu juga punya penghasilan yang nggak menentu. Nah, pajak penghasilan itu tidak berlaku pada pengamen karena nggak punya pendapatan minimum. Sedangkan pajak itu berlaku untuk memiliki pendapatan minimum agar bisa dikenai pajak untuk penghasilannya. Terus membantu melihat atau mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Di manfaat pendapatan nasional ini juga bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana apakah setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita itu semakin meningkat atau justru semakin menurun, dan itu juga bisa sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Terus sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi. Gak beda jauh dengan sebelumnya. Melakukan analisis ekonomi itu mungkin di untuk swasta ataupun BUMN, badan
milik usaha negara, badan usaha milik negara. Nah, itu untuk analisisnya. Mungkin analisis ekonominya itu mungkin seperti di trading mungkin. Kita bisa menganalisis apakah ini turun atau naik dan bisa menjadi acuan selanjutnya. Mengetahui besar kontribusi dari sektor bisnis. Sektor bisnis besar kontribusi itu seperti misalkan sektor pariwisata atau sektor untuk perdagangan, misalkan kalau kafe itu jual beli atau e-commerce dan sebagainya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, pertama ada pajak. Pajak ini berlaku untuk seluruh warga negara dan tentunya tapi pajak ini juga dalam kurung itu sebagai kontribusi terhadap negara, di mana memiliki ketentuannya sendiri. Gak mungkin bahasanya orang yang nggak mampu itu dikenain pajak, dia nggak punya apa-apa terus dia bayar apa dengan pajaknya. Terus permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam negeri, ini mungkin dengan kebutuhan kita sehari-hari, barang sandang, pangan dan papan. Terus dengan SDM kita, kan saya Jenderal Santo dengan NIM 1224 akan mempresentasikan hasil kelompok kami sebagai perwakilan. Manfaat pendapatan nasional. Pertama, membantu menghitung pendapatan negara. Jadi kalau kita untuk mencatat suatu pendapatan negara, yang pasti kita menghitung dari beberapa faktor. Dari faktor ekonomi, dari misalkan dari pariwisatanya, terus penghasilan kita, terus juga menghitung jumlah pendapatannya, terus juga kayak berapa banyak pendapatan dihasilkan dengan SDM-nya segini. Apakah itu menjadi penghasilannya itu baik atau enggak dengan penghasilan segini, SDM-nya segini. Terus juga sebagai pedoman untuk merumuskan suatu kebijakan. Contohnya itu pajak. Saya pernah dengar kalau pajak itu memiliki minimal penghasilan. Jadi kalau misalkan contoh bahasanya itu misalkan kayak pengamen, misalkan bahasa kasarnya. Pengamen kan itu juga punya penghasilan yang nggak menentu. Nah, pajak penghasilan itu tidak berlaku pada pengamen karena nggak punya pendapatan minimum. Sedangkan pajak itu berlaku untuk memiliki pendapatan minimum agar bisa dikenai pajak untuk penghasilannya. Terus membantu melihat atau mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi. Di manfaat pendapatan nasional ini juga bisa mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana apakah setiap tahun pertumbuhan ekonomi kita itu semakin meningkat atau justru semakin menurun. Dan itu juga bisa sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Terus sebagai acuan dalam melakukan analisis ekonomi, nggak beda jauh dengan sebelumnya. Melakukan analisis ekonomi itu mungkin di untuk swasta ataupun BUMN, badan milik usaha negara, badan usaha milik negara. Nah, itu untuk analisisnya. Mungkin analisis ekonominya itu mungkin seperti di trading mungkin. Kita bisa menganalisis apakah ini turun atau naik dan bisa menjadi acuan selanjutnya. Mengetahui besar kontribusi dari sektor bisnis. Sektor bisnis besar kontribusi itu seperti misalkan sektor pariwisata atau sektor untuk perdagangan, misalkan kalau kafe itu jual beli atau e-commerce dan sebagainya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, pertama ada pajak. Pajak ini berlaku untuk seluruh warga negara dan tentunya tapi pajak ini juga dalam kurung itu sebagai kontribusi terhadap negara, di mana memiliki ketentuannya sendiri. Gak mungkin bahasanya orang yang nggak mampu itu dikenain pajak, dia nggak punya apa-apa terus dia membayar apa dengan pajaknya. Terus permintaan dan penawaran barang dan jasa dalam negeri, ini
mungkin dengan kebutuhan kita sehari-hari, barang sandang, pangan dan papan. Terus dengan SDM kita, semakin banyak manusianya kita, kalau secara logikanya pendapatan kita akan semakin tinggi. Tapi mungkin itu nggak berlaku di beberapa tempat, tapi itu salah satu faktor yang mempengaruhinya. Terus selanjutnya ada faktor penghasilan. Faktor penghasilan ini jadi salah satu faktor utama untuk yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang dimana semakin tinggi penghasilan yang kita dapat, itu semakin juga membantu pendapatan nasional. Terus kemudian adalah ekspor dan impor. Ini sebenarnya bagian dari permintaan penawar tadi, cuman ini lebih ke khusus ke luar negeri. Jadi kita meminta barang di luar negeri atau barang dari luar negeri masuk ke negara kita. Terus ada pengaruh dengan mata uang, di mana mata uang kita itu bersaing dengan mata uang negara lain yang membuat negara Indonesia itu meskipun kita mempunyai penghasilan yang tinggi, tapi dibandingkan dengan negara lain dengan mata uang yang lain, kita tergolong masih kurang. Terus hubungan internasional. Hubungan internasional ini mungkin ada hubungan dengan ekspor impor tadi, di mana bila mana kita ada hubungan internasional, kita bisa membangun sebuah kerjasama mungkin ekonomi perusahaan swasta mungkin, atau membangun suatu usaha bersama, misalkan dari negara lain mau kerjasama dengan negara kita, terus menjadi produk baru. Mungkin itu dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Tidak, yang mau ditanya? Satu saja ya. Oke. Satu saja ya, satu. Karena keterbatasan waktu. Tadi kan ada sebagai acuan ekonomi ya, acuan analisis. Kayaknya perhatikan. Contohnya tadi dia bilang ini ya trading. Kenapa? Contohnya trading. Trading itu kan sebuah kegiatan di pasar gitu ya. Transaksinya secara cepat, bukan suatu analisis menurut saya. Terus sama SDA, yang SDA itu kan mempengaruhi. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, ada kelompok yang mau maju? Oke, kelompok berapa? 1, 3 kelompok dulu, kelompok ini sampai belakang. Oke, 3 kelompok dulu ya. Oke. Yang maju berapa orang, Bu? Yang maju semuanya. Satu orang aja kali, Bu. Kalau nggak kelamaan semua kelompok. Ya kan ini siapa, biar tahu kelompoknya siapa aja. Jadi ngomong satu aja. Oke, kelompok 1 ya. Oke, silakan. Jangan lama-lama ya. Oke, semuanya tolong perhatikan, diapresiasi ya temannya dulu. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari yang pertama, manfaat dari pendapatan nasional yaitu dengan pendapatan nasional kita dapat mengukur kesejahteraan ekonomi suatu daerah atau suatu negara. Faktor yang mengaruhinya yaitu waktu. Hal ini dapat dilihat dari data pendapatan nasional dari suatu negara dengan membandingkannya dengan negara lain, sehingga dapat dilihat bahwa suatu negara itu apakah ekonominya sudah makmur atau justru sebaliknya. Selanjutnya adalah manfaat
perencanaan kebijakan negara kebijakan negara di bidang ekonomi. Faktor apa sih yang mempengaruhinya? Tentu saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kebijakan itu juga adalah dari datanya itu, dari data pendapatannya itu, pendapatan seperti yang tadi misalnya WNI di luar negeri dan kalau WNA di dalam negeri itu merupakan data. Kita sebagai anak sains data, kita punya data itu kita analisis, kita olah dulu nih, terus kita proses. Nah, dari kita hasil proses itu kita dapat insight. Insightnya apa sih? Insightnya itu adalah tingkat kesejahteraan dari masyarakat. Kita bisa tahu nih masyarakat ini sejahtera atau enggak. Kalau misalnya masyarakat sejahtera ya bagus. Tapi kalau misalnya masyarakat ini enggak sejahtera, nah itulah nanti di akhir itu bisa muncul produk hukum, karena kita bisa produk hukum dalam bidang ekonomi ya. Karena dari kalau misalnya masyarakat tidak sejahtera, berarti ada yang salah nih dari produk hukumnya nih. Nah, nanti di akhir itu bisa dikeluarkan produk hukum di bidang ekonomi yang terkait dengan faktor yang ketiga yaitu mengukur kesejahteraan suatu daerah atau antar daerah. Faktor yang dapat mempengaruhi pada manfaat ini yaitu GDP, di mana GDP itu dapat kita gunakan untuk mengukur suatu kesejahteraan suatu daerah gitu, untuk apa pendapatannya itu tinggi atau rendah gitu. Terus untuk antar satu daerah kita dapat membandingkan, misalnya antara Aceh sama Medan. Misalnya nih, di Aceh GDP-nya 5 juta, terus di Medan GDP-nya 4 juta. Jadi kita bisa membandingkan tingkat GDP antar daerah gitu. Oke. Untuk poin terakhir itu ada menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Nah, kalau dari faktor manfaat tersebut itu masalah tentang tenaga kerjanya, yaitu kayak baik atau buruknya, atau bisa disebut kayak apakah banyak orang luar yang kesini atau orang sini yang malah keluar gitu. Jadi kita ngecek kayak mana sih kinerjanya tuh bagus atau buruk gitu. Dan yang terakhir yaitu mengenai pasar modal, yang mana kalau kita punya pendapatan nasional itu tinggi, maka pasar modal dan sebagainya di Indonesia itu juga tinggi. Hasilnya atau apa yang dihasilkan dari pasar modal yang memiliki dana tinggi, investor yang mau ke negara kita memiliki kesediaan atau memiliki ketertarikan yang lebih tinggi terhadap pendapatan nasional atau keinginan untuk investasi di negara. Dari kita bagaimana terima kasih untuk selanjutnya itu ada yang kembali silakan. Ya, ada yang mau didiskusikan dengan kelompok satu? Ada yang mau bertanya? Ada? Satu orang aja, satu dari kelompok lain. Oke. Ada misalkan tadi kenapa seperti ini, kenapa seperti itu gitu. Ayo. Satu orang aja dari satu kelompok.